Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan mereview hasil pertandingan yang saya pikir ini penting, ya, yang berlangsung pada dini hari atau Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana The Gunners Arsenal kembali mengambil alih puncak klasemen sementara di IPL atau Liga Primer Inggris setelah mereka mencatat kemenangan di markasnya di Stadion Emirates, mengalahkan The Blues Chelsea dengan 3-1. Tambahan 3 poin ini membuat mereka menyalip unggul 2 poin dari juara bertahan Manchester City. Sekarang mereka dengan 78 poin dan City dengan 76 poin. Namun City masih punya tabungan 2 laga. Jadi memungkinkan bagi City untuk bisa mendapatkan 6 angka dari tabungan 2 laga ini sehingga mereka bisa mengambil alih, bukan saja mengambil alih pimpinan klasemen, tapi mungkin bisa mengunci juara mereka dalam 3 musim terakhir di mana mereka bisa berturut-turut membuat hat-trick di sini, menjadi juara di IPL. Karena pertandingan-pertandingan berat juga masih akan dilalui oleh Arsenal. Setelah Chelsea, mereka harus ke St. James Park menghadapi tim yang berada di zona Champions, Newcastle United. Ini tim yang sangat kuat juga kalau bermain di kandang dan berpotensi berbahaya bagi Arsenal untuk mendapatkan nilai hasil yang negatif ya kalau mereka ke St. James Park. Namun tetap mereka harus bisa berjuang. Artinya bagi Arsenal ini mereka harus bisa menyapu bersih semua pertandingan sisa. Jadi 5 pertandingan sisa termasuk mereka mengalahkan Chelsea, mereka harus bisa mengalahkan Newcastle, mengalahkan Brighton, mengalahkan Nottingham Forest, dan terakhir mereka harus memukul Wolverhampton Wanderers. Itu sambil menunggu ya bagaimana City bisa terpleset juga di dalam melakoni pertandingan-pertandingan sisa, karena City akan mengambil alih puncak klasemen pada pagi nanti atau dini hari Kamis ya waktu Indonesia bagian Barat, di mana City akan menjamu West Ham United dan ini akan berlangsung di Etihad, markas mereka. Saya pikir 3 poin sudah depan mata. Dan bukan cuma itu, City juga akan memainkan semua pertandingan ya ke depan ini, ada 3 laga berturut-turut. Leeds juga mereka akan menjamu di sini, kemudian Chelsea juga mereka akan menjamu di Etihad. Jadi memang berpotensi untuk mereka bisa naik ya ke puncak lagi untuk bisa mengukuhkan diri sebagai juara nantinya. Tapi kalau mereka terpeleset, paling tidak ada 2 kali terpeleset, nah ini kesempatan buat Arsenal untuk bisa menjadi juara di IPL. Jadi masih ada harapan sebenarnya bagi Arsenal, asal dengan catatan tadi yang saya bilang. Semua pertandingan mereka harus sabat. Jadi kalau ada 5 pertandingan yang mereka ambil, ya termasuk 3 poin yang diselesaikan oleh pasukan Arteta menghadapi Chelsea, jadi ini bagus buat mereka. 15 poin. Ya itu sambil menunggu hasil-hasil yang akan dimainkan oleh City. Tentunya mereka berharap City terpleset, tapi saya rasa City juga akan berjuang habis-habisan untuk menyelesaikan sisa laganya dengan tidak terkalahkan. Apalagi kan 3 pertandingan kandang nantinya ke depan itu semua bermain di markas mereka, ya ini saya pikir akan mendapatkan hasil yang baik. Hanya 2 laga terakhir termasuk pertandingan tunda melawan Brighton akan bertarung di Brighton, dan pertandingan terakhir melawan Brentford akan berlangsung di Brentford. Tapi kalau mereka sudah bisa menyapu semua pertandingan sebelum melawan Brentford, mereka sudah bisa menjadi juara saya pikir ya untuk Manchester City. Namun saya akan melihat bagaimana pertandingan yang berlangsung di Emirates, di mana Arsenal memang layak memenangkan laga. Mereka menyapu 3 gol mereka itu sebelum babak pertama usai lewat 2 gol atau brace yang dibuat pemain Norwegia, Martin Odegaard di sini untuk kapten kesebelasan mereka, dengan gol di menit 18, di menit 31 dan ditutup di menit 34 oleh Gabriel Jesus. Ada gol balasannya terjadi di babak kedua dibuat oleh Noni Madueke, ya pemain yang ada di garis depan yang dipasang oleh Frank Lampard. Tetapi ini tidak menolong bagi Chelsea untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Ketika sudah dengan 3-0 di babak pertama, saya rasa ini sudah berakhir perjuangan mereka, dan ini menjadi kekalahan ke-6 beruntun di semua kompetisi yang dialami oleh Frank Lampard ketika ia masuk ya menggantikan Graham Potter di awal April. Dan itulah bagaimana tragedi demi tragedi mereka alami, kalah bahkan di kandang 2 kali ya. Melawan Brighton juga mereka kalah dengan 1-2, dihajar oleh Brentford dengan 0-2, dihajar lagi 0-2 oleh Madrid. Jadi di semua kompetisi yang mereka ikuti dalam 6 laga di tangan Lampard itu, mereka nyungsep benar, kalah terus ya, tidak ada pertandingan
imbang bahkan dengan Madrid bermain di perempat final UCL, mereka tidak mampu mencetak gol dalam 2 laga ya. Home and away, leg pertama dan leg kedua mereka kalah. Di Bernabeu kalah dengan 2-0 dan bahkan di Stamford Bridge mereka kalah dengan 0-2. Jadi memang menggenaskan ya apa yang dialami oleh Chelsea. Mereka sekarang turun jauh ke bawah ya, di peringkat ke-12 disalip oleh Crystal Palace dengan 39 poin. Nantinya saya akan buat satu analisis khusus tentang Chelsea ini di next video. Saya akan cari waktu yang tepat karena ini menarik buat Chelsea, di mana mereka keluar dari 10 besar, sesuatu yang tidak pernah mereka alami ya. Selama ini kalau mereka ada di luar 10 besar dalam persaingan di IPL, apalagi di era modern seperti ini, paling tidak di 1 dekade terakhir, ya, ini suatu bencana ya buat saya dialami oleh The Blues Chelsea. Bahkan bukan tidak mungkin mereka akan turun terus bisa sampai ke urutan 15. Ini dalam sejarah mereka ikut di IPL sejak era modern ini, kalau ada di peringkat ke-15 ini tidak pernah mereka alami. Mungkin pada musim ini yang mereka bisa alami karena sesuatu yang memungkinkan sekali bagi mereka kan. Laga-laga ke depan Chelsea itu berat kalau bisa dilihat ya. Bournemouth, Nottingham Forest, Manchester City, MU ya, Manchester United mereka akan bermain, kemudian dengan Newcastle, dan semuanya akan dari 5 laga yang akan dilalui oleh Chelsea, 4 tandang. Hanya Nottingham Forest mereka bermain di kandang. Jadi itu saya bilang berpotensi mereka bisa turun sampai ke posisi 15 di akhir IPL nantinya ya, sampai di bulan di akhir Mei ini. Jadi memang sayang sekali tim dengan kedalaman skuad yang bagus, tim yang boleh saya bilang mewah, tapi akhirnya mereka jatuh terperosok ya, kena turbulensi benar. Nah Arsenal, saya bilang tadi kan wajar mereka mendapatkan kemenangan ini. Mereka dari semua aspek yang ditinjau ya, semua statistik itu semua mengarah ke Arsenal. Termasuk dari sepak pojok mereka dapat 7 kali, Chelsea cuma 2 kali. Akurasi operan Arsenal itu jauh lebih bagus, 86%, berbanding 84% dari Chelsea. Itu tergambar dari perpindahan bola. Bagaimana mereka passing mereka yang berjalan dengan sangat baik sepanjang waktu normal ya, 90 menit ya, sebelum ada injury time di sana. Itu mereka melepaskan perpindahan bola ini ya dari kaki ke kaki semua pemain. Arsenal itu 543 kali. Ini unggul dari Chelsea hanya dengan 455 kali perpindahan bola yang dimiliki oleh Chelsea. Jadi tergambar di situ. Jadi pantas kalau saya bilang akurasi operan mereka itu jauh lebih bagus dan mendapatkan 3 gol mereka di babak pertama. Ya, bahkan itu baru di menit-menit awal hampir saja Azpilicueta salah membuang bola dengan sundulan kepala, ada Granit Xhaka di sana yang cepat masuk dan untuk masih ada Kepa. Bahkan Gabriel Jesus punya peluang lagi ketika mendapatkan umpan dari Leandro Trossard untuk masih bisa ditepis oleh Kepa. Bisa ada 5 gol di babak pertama ya. Akan ada pesta gol, tapi itu hanya jadi 3 gol yang dibuat. 16 tembakan secara keseluruhan dilancarkan oleh anak-anak Arsenal dan 10 diantaranya itu mengarah ke gawang atau on target. Nah, dari 10 on target itu cuma 3 yang masuk. Bisa dibayangkan kan saya bilang tadi, bahkan di babak pertama itu bisa ada 5 gol sebenarnya atau 6 gol ya, tapi Kepa juga bermain cukup baik. Kalau tidak ada Kepa juga bisa banyak gol yang bersarang. Sementara sepanjang laga juga bagi Chelsea mereka hanya bisa melepaskan 7 tembakan ya, dengan 4 on target dan hanya 1 gol yang mereka dapatkan ya. Penguasaan bola mereka juga 45%. Ya kalah dari tuan rumah. Arsenal menguasai permainan dengan 55% penguasaan bola. Jadi memang mereka layak ya. Saka ada di depan, kemudian Trossard dimainkan lebih awal sebelum ditarik keluar. Saka juga tarik keluar, ada Gabriel Jesus dibantu Granit Xhaka. Dan menarik, Jorginho mantan pemain Chelsea itu dimainkan sejak awal dalam pertandingan ini untuk bermain dengan Odegaard dan Saka di sana. Walaupun di babak kedua juga akhirnya dia ditarik keluar, tapi saya pikir dia masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan pembelian mahal yang dibuat oleh Chelsea ya, dengan lebih dari 100 juta euro yang dilepas untuk pemain asal Argentina. Ya, di sana ya ada Enzo yang datang, Enzo Fernandez, dan akhirnya dia tidak mengangkat sama sekali Chelsea. Jadi sia-sia itu, uang begitu banyak dibuang, tapi dia bahkan untuk mencetak gol aja susah. Padahal diapit oleh gelandang-gelandang bagus. Ada N'Golo Kante, ada Mateo Kovacic di sana kan secara materi ini oke. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya,
tidak sebanding dengan harga yang dilepas oleh manajemen Chelsea terhadap Enzo Fernandez. Memang dia oke, tampil bagus di Piala Dunia, tapi kan ini di IPL, tantangan, apalagi dia masih baru pertama kali masuk di sana, dan ini dia alami, sulit dia untuk bisa berkembang dengan baik sesuai dengan harapan, dan itu terjadi dengan dia masuk, bahkan Chelsea terpuruk. Ini yang padahal dari skuad kita tahu bersama, ini bagus. Bahkan dalam pertandingan ini ada Auba dimainkan lebih awal, ada Raheem Sterling juga yang ikut dimainkan bersama dengan Madueke, tetapi tidak ada hasil yang mereka dapatkan selain kekalahan yang mereka alami. Ya, jadi hati-hati untuk next Bournemouth. Bournemouth lagi bagus-bagusnya, bukan tidak mungkin mereka akan kalah, apalagi ini bermain dengan Bournemouth. Ya, sebelum mereka balik ke kandang untuk bisa menjamu Nottingham Forest. Nottingham Forest juga berbahaya. Ya, sedang coba untuk naik keluar dari zona merah, jadi harus hati-hati bagi Lampard. Ini soal mental, mereka memang sudah jatuh. Tapi oke lah, Chelsea saya bahas nanti di next. Dan sekarang memang selamat buat Arsenal, di mana mereka sekarang sudah stabil lagi naik ya, setelah mendapatkan 3 poin dalam pertandingan ini. Dan saya khusus menyorot tentang peranan dari Granit Xhaka, ini pemain yang oke. Artinya dari 3 gol itu semua dia berperan. Gol pembuka juga pertama dari Odegaard dengan first time, jadi menit 18 itu berawal dari assist dari Granit Xhaka. Kemudian gol kedua juga dari Odegaard, juga ada bola diteruskan setelah Trossard mengumpan, kemudian ada kena sundulan kepala dari Xhaka, dan akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Odegaard. Dan gol ketiga juga ada scrimmage depan gawang Kepa. Ada Saka di sana yang berperan juga, ya, berduel dengan back-back dari Chelsea termasuk dengan Fofana dan Silva, dan akhirnya dalam scrimmage itu dimanfaatkan tembakan kaki kanan yang keras oleh Gabriel Jesus di menit 34. Jadi memang penampilan Saka ini luar biasa. Walaupun dia tidak bisa mencetak gol, saya bisa menilai bahwa dia bisa dinobatkan sebagai man of the match ya. Terlepas memang di sana ada 2 gol yang bagus yang dibuat oleh pemain Norwegia, Odegaard. Nah, ini kita coba lihat ini tayangan. Ya. Itu Odegaard melepaskan tembakan ketika Saka, ini gol pertama pembuka yang mengangkat motivasi dari pemain-pemain Arsenal dalam pertandingan ini. Ini dia Martin Odegaard. Ya, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Emirates dengan kemenangan 3-1 dari Arsenal. Sementara pada dini hari nanti, selain saya bilang tadi ada City yang akan menjamu West Ham United, juga ada 3 pertandingan ya sebenarnya secara keseluruhan. Liverpool akan menjamu Fulham di Anfield, dan Brighton yang akan menjamu MU di markas mereka. Jadi ini laga tunda yang enak ya, seharusnya berlangsung di pekan ke-28 ya, yang ini tapi sekarang ditunda, dan kita akan tunggu 3 pertandingan ini untuk kita review lagi pada esok hari dengan Bung Ropan. Ciao.